Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini ibadah rayon Nazaret kita akan segera mulaikan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, kami selalu bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang Engkau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami mau beribadah, memuji dan mengagungkan Engkau, acara demi acara yang kami akan tempuh, biar jadi hanya menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan buka dan alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi pujian Ku Menang, Ku Menang. Ku menang, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. ku menang Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, nya bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bangkit, Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis kepetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Pujian kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong kami semua, supaya kami boleh mengerti akan betapa besarnya kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, sebelum saya mulai dengan Wahyu pasal 12 tentang perempuan dan naga itu, mari kita mundur jauh ke kitab Daniel. Saya pernah singgung sedikit betapa pentingnya kitab Daniel dan betapa erat kaitannya dengan kitab Wahyu. Daniel adalah gambaran yang diberikan kepada Daniel tentang keadaan akhir zaman, tetapi dia menunjuk pada kitab Wahyu, karena Wahyu adalah kitab terakhir yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi itu pun masih begitu banyak hal yang kita belum mengerti. Tapi bagaimanapun juga, saudara-saudara, ketika saya mengambil keputusan untuk memulai kebenaran firman Allah ini dalam jemaat pada akhir tahun lalu, maka saya bersyukur karena Tuhan tetap memberi hamba saya kekuatan dan kita tetap maju dan belajar. Mari kita membaca kitab. Sebelum saya membaca Wahyu 12, maka saya akan membaca Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan luput, yaitu barang siapa yang dapati namanya tertulis dalam kitab itu.
Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah kiri sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kiri ke langit. 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa-bangsa yang kudus itu, maka segala hal itu akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini kan tinggal tersembunyi dan akan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari yang ditegakkan oleh kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Dan berbahagialah orang yang telah menanti-nanti dan mencapai 1350 hari. Tapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit dan dapat bagianmu pada kesudahan zaman. Saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang bagaimana Daniel pada akhir hidupnya dia mendapat penglihatan yang luar biasa, saudara-saudara, dan dia ingin cari tahu, saudara-saudara. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan bertambah, tetapi ada batasnya, saudara-saudara. Pada zaman Daniel ada batasnya. Ayat 89, adapun aku memang kudengar hal itu tapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Ayat 9, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Jadi saudara-saudara, ketika Daniel ingin cari tahu lagi lebih jelas apa sebenarnya yang menjadi arti dari penglihatannya, maka orang yang berdiri di atas air itu yang berpakaian kain lenan halus berkata, saudara-saudara, pergilah Daniel, sebab firman itu akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ingat baik-baik, saudara-saudara, ketika kitab Wahyu diungkapkan, masih ada sekitar 2000 tahunan, saudara-saudara. Lalu hal-hal ini mulai digenapkan. Bayangkan, saudara-saudara. Tetapi mari kita mulai membaca dari 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Saudara-saudara, di surga ada 3 malaikat besar yang mempunyai nama: Lucifer, Gabriel, dan Mikael. Saudara-saudara, Mikael itu adalah malaikat Tuhan yang besar sekali. Tetapi dia hanya muncul pada saat-saat ada kepentingan yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Sebagai contoh, mari saya coba membuka Yudas. Pasal 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan
bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Bayangkan saudara-saudara, jadi ketika hal itu terjadi, saudara-saudara, ada hal-hal besar yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, maka Mikael yang ada di sana. Saudara-saudara, mari kita percaya kepada firman Allah, saudara-saudara. Dan apa yang ditulis dalam Daniel 12 ayat 1, saudara-saudara, adalah tentang bangsa waktu kesesakan yang besar. Itu menurut penafsiran itu 3 tahun setengah. Saudara-saudara, kita membaca Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Itu masa penyingkiran orang percaya atau orang oleh gereja. Tapi di saat itu, saudara-saudara, terjadi penganiayaan kepada orang-orang Israel. Ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu dan akan bangun, sebagian untuk dapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kekinian kekal. Ini adalah cerita kemudian, saudara, di mana itu adalah kebangkitan. Dan saudara-saudara, nanti kita akan belajar lagi. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang bijaksana adalah orang-orang yang diselamatkan akan bercahaya seperti cakrawala. Puji Tuhan. Saya harap kita akan menjadi orang-orang bijaksana. Ingat, saudara-saudara, ada wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Saudara, dalam kitab Matius dalam Injil. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kita itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Sudah dalam ayat 8-9 juga itu ada kaitan erat. Tetapi ini adalah perintah kepada Daniel untuk cukup. Pada zamannya cukuplah itu, saudara-saudara. Karena firman Allah itu merupakan ilham Allah yang berkelanjutan, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, mari kita belajar lagi. Ayat 5. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri 2 orang lain. Seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai, bilakah hal-hal ajaib itu akan berakhir? Saudara-saudara, yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, malaikat-malaikat, tetapi yang ada berdiri di tengah sungai itu, saudara-saudara, berpakaian lenan halus. Itu luar biasa, saudara-saudara. Tetapi saya percaya, mari kita akan belajar bagaimana Tuhan menolong kita supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi dan kita bisa mengerti siapakah orang itu. Ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di air sungai itu bersumpah kepada dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Dan dia bersumpah. Biasanya bersumpah angkat satu tangan, tetapi kali ini dia angkat 2 tangan, saudara-saudara, kiri kanan ke atas ke langit, lalu berkata, 1 masa, 2 masa, setengah masa, artinya 3,5 masa, saudara-saudara, artinya 1260 hari. Saudara-saudara, mari kita nanti belajar pada akhirnya. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus ini, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi saudara-saudara, ini adalah masa di mana kondisi itu akan terjadi. Pada masa itu, saudara-saudara, kita sudah membaca kitab Wahyu bahwa 2 utusan Allah diutus untuk menguatkan bangsa pilihan Allah. Saudara-saudara, dan 2 orang itu kemudian mati, tetapi pada 3,5 hari kemudian mereka bangkit, dan saudara-saudara, mereka langsung naik ke surga. Luar biasa.
dua saksi itu adalah saudara-saudara dua nabi, dan ada lagi beberapa saudara-saudara dua kaki dian, dan ada lagi beberapa yang kita salah baca beberapa waktu yang lalu. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Saudara-saudara, jadi ketika firman ini ditulis, banyak orang mempelajarinya. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, walaupun dipelajari, tetap tersembunyi sampai akhir zaman. Dan sekarang sudah mulai terungkap satu demi satu. Saudara-saudara, saya percaya kebenaran firman Allah ini benar dan tidak pernah salah dan luar biasa sekali. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara-saudara, orang bijaksana adalah orang-orang yang benar. Saudara-saudara akan dimurnikan dan diuji, dan makin dimurnikan sehingga mereka boleh mengerti kebenaran firman Allah. Tapi orang fasik menganggap bahwa Alkitab itu biasa saja. Tapi marilah kita belajar bahwa firman Allah itu, Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah berubah, dan di sanalah berisi rahasia-rahasia kebenaran firman Allah yang akan kita pelajari nanti. Dan sudah ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Saudara-saudara, ayat ini saudara-saudara juga untuk kita. Saudara-saudara ingat baik-baik, tetapi engkau Daniel pergilah sampai tiba akhir zaman. Saudara-saudara, ini adalah bagian dari akhir wahyu kepada inspirasi kepada Daniel, dan pada akhirnya Tuhan berkata, pergilah Daniel, sudah tiba saatnya, saudara-saudara, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Saudara-saudara, ingat baik-baik saudara-saudara, kita juga kalau kita mati sekarang, saudara-saudara, kalau Tuhan panggil kita sekarang sebelum Yesus datang, maka kita akan tiba pada akhir zaman dan kita akan bangkit. Saya bersyukur pada Tuhan karena inilah jaminan bagi kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara, ini jaminan bagi kehidupan orang-orang percaya. Saudara boleh membaca 1 Tesalonika, saudara-saudara, di sana diceritakan bagaimana kebangkitan itu. Dan saya percaya, saudara-saudara, kebenaran firman Allah ini sungguh luar biasa. Kita tidak akan belajar membaca satu demi satu ayat-ayatnya karena ini pelajaran begitu panjang, saudara-saudara, dan begitu banyak. Dan saya percaya, saudara, walaupun singkat, tapi saya percaya saudara-saudara mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, kita akan tamatkan acara ibadah kita pada malam hari ini, dan kita menyanyi satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
musim hidup tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Memang penjelasannya singkat karena waktu terbatas dan keadaan juga terbatas. Tetapi hamba percaya apa yang hamba ucapkan itu berkenan kepadamu. Dan Tuhan, hamba berusaha untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran dalam firman-Mu yang ajaib itu. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur karena kami telah mendengarkan bahagian dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Kalau akhir zaman, maka hamba percaya Tuhan menolong kami sehingga apapun yang terjadi, kami akan ada dalam perlindungan dan tangan kasih kemurahan dan dalam keadaan yang selamat. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu, dan kami mau tamatkan acara ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa hamba-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Namun pengumuman untuk hari Kamis kita akan ibadah pagi, karena hari Kamis itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.